Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Prayogi Gianta dari Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri, Prodi Teknik Pertanian. Video ini saya buat dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai tugas ujian tengah semester. Pertanyaan pertama, apa itu Islam? Bagaimana kalian memahami Islam dan memahamkan Islam kepada orang lain? Kata Islam tersusun dari huruf sin, lam, mim, salimah, sebuah akar yang membentuk kata salam atau damai, Islam atau kedamaian, istislam atau pembawa kedamaian, dan taslim atau ketundukan, kepasrahan atau ketenangan. Salam adalah kedamaian dan kepasrahan dalam pengertian lebih umum. Islam adalah kedamaian dan kepasrahan dalam pengertian yang lebih khusus, memiliki seperangkat konsepsi nilai dan norma. Istilah Islam adalah seruan kedamaian dan kepasrahan yang lebih cepat, tegas, rigid, dan sempurna. Selanjutnya dari pertanyaan kedua, yaitu sebagai seorang muslim adalah sudah seharusnya meyakini bahwa Islamlah agama yang paling benar. Bagaimana kalian membutuhkan kalau Islamlah agama benar dan agama yang diterima di sisi Allah? Banyak orang yang memilih Islam karena merasa lebih rasional dan lebih cocok dengan hati nuraninya. Tetapi tidak sedikit pula yang memilih Islam karena terpaksa. Tidak ada pilih lain, ikut-ikutan pada pilihan orang tua yang sudah Islam lebih dulu. Walaupun mengikuti tradisi, asal tradisi yang baik akan berdampak yang baik juga. Namun karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan potensi akal dan nurani kepada manusia, maka akan lebih baik jika kedua potensi tersebut disyukuri dengan cara memaksimalkan penguasaannya sesuai keinginan Sang Maha Pemberi dan Pengatur, yakni Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pertanyaan ketiga, yaitu bagaimana kalian membuktikan bahwa Tuhan itu ada, dan sebutkan dalil dari Al-Qur'an maupun hadis bahwa Allah lah zat yang paling disembah. Banyak pakar yang memperdebatkan masalah ini. Banyak bahkan yang mengkaji ulang perihal masalah yang satu ini. Ilmu sekarang betul-betul telah berkembang dan digunakan untuk menafsir, memperkirakan, bahkan memperjelaskan tentang bukti adanya Allah. Namun ketahuilah wahai sahabat sekalian, semuanya itu bersumber dari Dia Maha Pencipta. Kau kuat karena Dia yang Maha Kuat, kau hidup karena Dia yang Maha Hidup, bahkan kau cerdas dan intelek, semuanya tiada lain bersumber darinya. Oleh karena itu, mari sejenak berpikir dan merenung untuk mengingatnya. Namun, di sini akan dikemukakan dalil-dalil yang menyatakan bahwa wujud adanya Allah Subhanahu wa taala. Untuk memberikan pengertian secara rasional, mengimani wujud Allah Subhanahu wa taala, wujud Allah telah dibuktikan oleh fitrah, akal, syar'ah, dan indera. Dalil fitrah, manusia diciptakan dengan fitrah bertuan, sehingga kadangkala disadari atau tidak disertai belajar ataupun tidak dinaluri berketuhanannya, itu akan bangkit. Firman Allah, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami, kami menjadi saksi. Quran Surah Al-A'raf ayat 172. Selanjutnya pertanyaan keempat, yaitu mengapa Allah menjadikan manusia sebagai sebaik-baiknya makhluk? Melalui Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala nyatakan bahwa Dia telah menciptakan manusia berwujud fisik dan psikis yang paling baik. Tepatnya dalam surah At-Tin ayat 4, firman-Nya itu berbunyi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya, sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Quran surah At-Tin ayat 4. Dalam tafsir Ibnu Katsir jilid 8 diterangkan, isi ayat ini yang menjadikan objek sumpah Allah Subhanahu wa taala pada ayat-ayat sebelumnya, yakni bahwa Dia menciptakan manusia dalam wujud dan bentuk yang terbaik dengan perawakan dan pikiran yang sempurna. Begitu juga pandangan M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Mishhab jilid 15. Menurutnya, setelah Allah SWT bersumpah dengan 4 hal pada ayat-ayat lalu, kemudian ayat ini menjelaskan untuk sumpah itu. Allah Subhanahu wa taala sekiranya berfirman melalui ayat ini, demi keempat hal di atas, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ia turut berkata, firman-Nya bahwa manusia diciptakan dalam bentuk fisik dan psikis yang sebaik-baiknya. Tidak harus dipahami bahwa manusia adalah semulia-mulia makhluk Allah. Selanjutnya pertanyaan yang kelima, yaitu sebagai seorang mahasiswa muslim, bagaimana kalian berkontribusi
menyebarkan nilai-nilai Islam di kampus dan di lingkungan tempat tinggal kalian sesuai dengan keilmuan kalian. Menurut saya, sebagai orang muslim di lingkungan kampus, kita juga bisa menyampaikan atau melaksanakan sesuatu kegiatan atau kewajiban sebagai seorang muslim, agar di mana kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, seperti sholat berjamaah, halal bihalal, pengajian, dan masih banyak lagi kegiatan kita sebagai umat muslim. Adapun Islam ke dalam kegiatan sederhana itu dirasakan menjadi tidak mudah, terkait sudah masuk wilayah yang dianggap bukan bagian agama. Sebuah persoalan dianggap sebagai wilayah agama manakala menyangkut jenis kegiatan ritual seperti sholat, zakat, puasa, haji, berdoa, dan sejenisnya. Manakala menyangkut sesuatu yang harus ditinjau dari aspek hukum atau fikih. Misalnya, benda tertentu hukumnya halal atau haram. Kegiatan itu sunnah, mubah atau makruh, wajib atau tidak, dan sejenisnya. Di luar wilayah itu disebut bukan bagian dari agama atau Islam. Agar Islam sebagaimana sifatnya menjadi tetap relevan dengan kehidupan modern, maka yang diperlukan adalah menganggap makna Islam itu sendiri dalam konten yang luas, seluas wilayah kehidupan itu sendiri. Selanjutnya, yang pertanyaan ke-6 yaitu, apa yang dimaksud dengan ibadah mahdah dan gairu mahdah, dan apa tujuan dari kedua jenis ibadah tersebut? Ibadah mahdah adalah hubungan manusia dengan Tuhan atau hubungan secara vertikal. Contoh ibadah mahdah adalah sholat, zakat, puasa, haji, dan ibadah lain yang diterapkan oleh hukum syariah, dikutip dalam buku kitab lengkap Panduan Sholat oleh Khalilur Rahman dan Al-Mahfani. Kalau ibadah gairu mahdah atau ibadah umum merupakan segala perbuatan yang mendatangkan kebaikan dan di lingkungan dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ini dilakukan antar sesama manusia, muamalah atau hubungan horizontal yang tidak hanya terkait dengan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tujuannya ialah ibadah mahdah ditunjukkan dengan maksud pokok yang mengerjakannya, yaitu dalam rangka meraih pahala di akhirat. Ibadah mahdah hanya diketahui melalui jalan wahyu dan tidak ada jalan yang lainnya, sekalipun melalui akal atau budaya. Ibadah gairu mahdah dilakukan berdasarkan perintah, anjuran, atau tiada adanya larangan terhadap suatu perbuatan. Ibadah ini juga bersifat rasional. Selanjutnya, pertanyaan yang ke-7, bacakan 3 doa yang dibaca setelah sholat, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'iznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wasya kursiyyus samawati wal ard wa la yahudu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Alif lam mim Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Sekian dari video saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.